Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 51, 52, dan 53 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan Kinan yang dilacak menggunakan harta kebanggaan keluarga Bei. Namun tiba-tiba mata Dewa Perang mengambil tindakan dan menghancurkan harta kebanggaan keluarga Bei itu. Setelah itu Kinan dengan bimbingan mata Dewa Perang sampai ke tempat yang disebut 9 istana. Lalu di sana Kinan bertemu dengan Putri Miao Miao dan lalu bekerja sama dengan Putri Miao Miao untuk mematahkan setiap larangan pembatas di setiap istana. Hingga akhirnya mereka berdua pun sampai di istana ke-9 dan bertemu dengan monster besar dan juga bertemu dengan sosok-sosok misterius. Baiklah, daripada kalian semua penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Sosok-sosok abstrak ini disebut mantra 9 karakter. Sementara Kinan dia merasakan bahwa sebelumnya ada sebuah kontak antara martial spirit dewa perangnya dengan mantra 9 karakter. Putri Miao Miao berkomunikasi dengan 9 karakter untuk mendapatkan kotak kayu itu. Namun monster besar di samping mencibir, yang alhasil Putri Miao Miao menyerang monster besar itu lagi. Tetapi 9 karakter di langit yang melayang itu langsung menghentikannya lagi. Ke-9 karakter itu mengatakan bahwa kami ada di sini untuk mencari sang ahli waris yang akan mewarisi semuanya yang ada di sini, termasuk juga mantra 9 karakter. Putri Miao Miao bertanya, bagaimana cara agar aku bisa berpartisipasi dalam pemilihan ahli waris? 9 karakter itu langsung menjelaskan tata cara untuk menjadi sang ahli waris, yang pada intinya untuk menjadi sang ahli waris dibutuhkan tekad yang sangat kuat, dan jika sampai gagal maka resikonya adalah kematian. Putri Miao Miao sudah bertekad bahwa apapun yang terjadi dirinya harus mendapatkan harta yang diincarnya dan menjadi sang ahli waris, sehingga dirinya pun mengajukan diri untuk mengikuti ujian ahli waris. Namun Putri Miao Miao baru saja mulai, akan tetapi inilah yang terjadi. Ya, Putri Miao Miao menyemburkan darah terus-menerus karena dia tidak mampu menahannya, yang berarti bahwa Putri Miao Miao bukanlah sang ahli waris yang ditakdirkan. Sebelum akhirnya sosok abstrak 9 karakter itu pun beralih pandangannya kepada Kinan. 9 karakter itu mengatakan bahwa kami telah melakukan perjalanan ke seluruh daratan selama 1000 tahun ini untuk menemukan sang ahli waris. Dan belum lama ini kami merasakan kehadiranmu dan langsung meyakini bahwa kamu adalah sang ahli waris yang kami cari. Tugas kami sekarang telah selesai dan kami akan memberikan kotak ini kepada sang ahli waris. Mendengar bahwa Kinan adalah sang ahli warisnya membuat Putri Miao Miao dan sang monster besar pun terkejut. Sementara Kinan dia mendapatkan sebuah kotak emas dari 9 karakter itu. Kinan bergumam di dalam hatinya, mengapa 9 karakter itu sudah mencari saya sejak 1000 tahun yang lalu? Sementara 9 karakter kembali mengatakan bahwa untuk dapat membuka kotak itu, kamu harus melewati tes terlebih dahulu. Dan segera 9 karakter pun memulai tesnya. Kinan, Putri Miao Miao dan monster besar itu diteleportasi ke sebuah tempat. Monster besar menyadari bahwa di tempat ini kultivasinya disegel. Sementara di sini Kinan mulai membuka kotak emas itu. Setelah dibuka, tiba-tiba sebuah mata besar keluar dari kotak tersebut dan melayang di langit. Kinan menyadari bahwa ini adalah mata kiri Dewa Perang. Kinan langsung bertanya,
kenapa kamu membawaku ke sini?" Mata kiri Dewa Perang itu menjawab bahwa, "Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kamu keturunan Dewa Perang, jadi kamu jadilah satu dengan jiwaku. Berikan semuanya untuk Dewa Perang." Segera mata kiri itu mulai menyerang jiwa Kinan. Mereka berdua pun memasuki lautan jiwa Kinan, membuat tubuh fisik Kinan pun terjatuh dari udara, mendarat di tanah dengan tak sadarkan diri. Putri Miao Miao dan monster besar menghampiri Kinan yang tergeletak di tanah. Monster besar itu langsung menyadari bahwa Kinan sekarang dalam bahaya. Sepertinya sebuah entitas ingin menguasai dan menduduki kesadarannya. Mendengar itu membuat Putri Miao Miao sangat khawatir. Dia lalu mengalirkan energi spiritualnya untuk membantu Kinan. Akan tetapi Putri Miao Miao malah mendapati bahwa Kinan sudah tidak bernapas. Berpikir bahwa Kinan telah mati. Membuat Putri Miao Miao benar-benar sedih. Dia menangis tanpa henti dengan air mata yang terus-menerus mengalir deras dari sudut matanya, seraya mengatakan bahwa, "Kinan, kamu tidak boleh mati. Kamu masih berhutang 100.000 pil kepadaku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Bangunlah, Kinan, bangunlah." Putri Miao Miao mengatakan itu sambil menangis terseduh-seduh. Melihat Putri Miao Miao yang menangis tanpa henti, membuat monster besar merasakan emosional yang mendalam pada Putri Miao Miao. Lalu dia berkata kepada Putri Miao Miao bahwa Kinan belum mati, tetapi dia sekarang berada pada persaingan memperebutkan jiwa. Putri Miao Miao bertanya, apakah ada cara untuk bisa menyelamatkannya? Monster besar berkata, memang ada, tetapi itu sangat beresiko. Yang mana itu dengan cara mentransfer kekuatan garis keturunan Anda. Namun, walaupun berbahaya, Putri Miao Miao pun kemudian tanpa pikir panjang langsung saja melakukannya. Melihat Putri Miao Miao yang tanpa pikir panjang langsung melakukannya, membuat monster besar itu berkata, "Putri Miao Miao, apakah Anda gila? Apakah Anda akan membahayakan hidup Anda demi orang ini?" Namun Putri Miao Miao tetap bertekad. Dia berkata, "Diam kamu monster besar. Apapun resikonya, aku tidak akan membiarkan Kinan mati." Putri Miao Miao pun terus-menerus mengalirkannya, sehingga kemudian dirinya pun mengalami luka dalam yang fatal. Melihat itu semua, monster besar tidak menyangka bahwa Putri Miao Miao akan sangat peduli kepada anak ini. Yang pada akhirnya, melihat kesungguhan Putri Miao Miao, monster besar pun juga mengalirkan kekuatannya untuk membantu Kinan. Alhasil monster besar pun nampak sangat kelelahan. Sementara Putri Miao Miao terlihat dia mengelus pipi Kinan seraya berkata, "Kinan, kamu harus tetap hidup." Di lautan jiwanya, terlihat Kinan membuka matanya dan lalu melihat mata kiri yang telah menduduki tubuh Martial Spirit Dewa Perang. Mata kiri Martial Spirit Dewa Perang itu berkata, "Kinan, tidakkah kamu ingin mendapatkan seluruh kekuatan Dewa Perang? Jika kamu mau, maka kamu jadilah aku sepenuhnya dan aku bisa membuatmu mencapai puncak dunia ini." Namun Kinan dengan kesadaran penuh menjawab bahwa, "Aku tidak akan menyerah. Bahkan jika tanpamu, aku akan tetap bisa berdiri di puncak dunia." Hal itu membuat mata kiri Dewa Perang tertawa terbahak-bahak, sebelum kemudian akhirnya memutuskan untuk merebut paksa kesadaran Kinan. Namun ketika di momen-momen kritis ini, tiba-tiba energi yang sebelumnya disalurkan oleh Putri Miao Miao dan monster besar pun dirasakan oleh Kinan, sehingga membuat Kinan kembali bangun dari kesadarannya. Membuat kesadaran Kinan semakin kuat dengan tekad yang penuh. Dia berkata bahwa, "Aku tidak sendirian, aku masih memiliki teman." Dengan itu semua membuat Kinan menyadarinya dan berhasil mengalahkan kesadaran negatif yang ingin membelenggunya. Dan kesadaran negatif itu pun diyakinkan oleh Kinan
sebagai keturunan dewa perang yang sejati, membuat dirinya dengan sukarela disempurnakan oleh Qinan sehingga meningkatkan kekuatan Qinan. Di luar, Qinan masih tidak sadarkan diri dengan Putri Miao Miao yang terus-menerus memanggil nama Qinan. Melihat kekhawatiran yang amat sangat dalam pada Putri Miao Miao, membuat monster besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Putri Miao Miao, Anda tidak akan jatuh cinta dengan anak ini kan? Namun Putri Miao Miao malah balik bertanya, apa itu jatuh cinta? Monster besar menjawab bahwa jatuh cinta itu adalah ketika Anda rela memberikan segalanya untuk seseorang. Bahkan Anda akan rela memberikan nyawa Anda bagi orang itu. Putri Miao Miao bergumam kepada dirinya sendiri, aku mencintai Qinan, itu tidak mungkin kan? Akan tetapi di saat itu tiba-tiba Qinan mengerang, membuat Putri Miao Miao sangat khawatir. Namun monster besar langsung mengatakan kepada Putri Miao Miao untuk jangan khawatir, karena ini tanda-tanda bahwa Qinan sudah perlahan-lahan memulihkan diri. Akan tetapi hal yang terjadi selanjutnya membuat monster besar terkejut. Ya, monster besar itu dibuat terkejut, matanya membelalak ketika melihat bahwa kekuatan Qinan terus-menerus meningkat. Bahkan kultivasinya juga terus-menerus meningkat dengan gila-gilaan, sehingga membuat monster besar itu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan anak ini? Atau apakah dia telah bergabung dengan kesadaran misterius dari kotak sebelumnya? Qinan lalu sepenuhnya pulih dengan martial spirit dewa perang yang muncul di belakangnya dengan menampilkan kekuatan penuhnya. Hal itu membuat Putri Miao Miao terkejut, tidak menyangka bahwa ternyata martial spirit milik Qinan ini memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Monster besar juga nampak terkejut, tidak menyangka bahwa martial spirit ini memiliki tingkatan yang amat sangat tinggi, dan bahkan dirinya sedikit bergetar di bawah aura martial spirit ini. Sementara Putri Miao Miao kembali berkata, Qinan, apakah ini rahasiamu? Qinan sendiri saat ini dia lalu berterima kasih kepada Putri Miao Miao atas pertolongannya sebelumnya, dan lalu dia mengatakan bahwa, Putri Miao Miao, aku akan mendapatkan harta itu untukmu. Namun Putri Miao Miao memalingkan wajahnya, ternyata kamu masih memiliki balas budi. Akan tetapi di saat itu, Putri Miao Miao pun terjatuh dan tak sadarkan diri, sehingga Qinan pun dengan cepat menangkap Putri Miao Miao. Qinan lalu memanggil 9 karakter itu untuk muncul. Setelah muncul, Qinan langsung saja meminta harta yang sebelumnya diinginkan oleh Putri Miao Miao. 9 karakter mengatakan, selamat karena kamu telah lulus ujian. Seperti aturan sebelumnya, kamu dapat mengambil semua harta karunia, tetapi kamu harus menjadi pewaris kami. Monster besar berkata, aku tidak menyangka bahwa 9 karakter akan mengambil inisiatif untuk meminta anak ini untuk menjadi pewaris mereka. Akan tetapi Qinan malah menolak tawaran itu, sehingga hal itu membuat monster besar tidak menyangka bahwa bocah ini akan menolaknya. Mendengar jawaban Qinan yang menolaknya, membuat 9 karakter itu menghela napas dalam. Akan tetapi mereka tidak memaksa Qinan, namun 9 karakter hanya berkata bahwa, aku berharap walaupun kamu tidak menjadi pewarisku, namun di masa depan, ketika kami membutuhkan bantuanmu, aku harap kamu bisa menolong. Qinan menjawab, ya baik, aku akan membantu jika aku bisa. Sehingga 9 karakter itu pun memberikan hartanya kepada Qinan, dan Qinan pun berterima kasih. Kemudian 9 karakter itu berkata, takdir Tuhan tidak bisa dihindari. Di masa depan, kita pasti akan bertemu lagi. Sebelum akhirnya, 9 karakter itu pun menghilang dari sana. Setelah kepergian 9 istana itu, monster besar meraung, akhirnya aku sekarang keluar. Dia akan pergi, tetapi kemudian dihentikan oleh Putri Miao Miao. Kamu telah mengetahui banyak rahasia kami,
jadi kamu tidak boleh pergi. Monster besar menjawab, lalu apakah aku harus mengikutimu? Putri Miao Miao berkata lagi, ya tentu saja, kamu bisa menjadi tunggangan Qinan. Kurang ajar, menjadi tunggangannya, apakah itu layak? Jangan pikir aku tidak berani mengalahkanmu Putri Miao Miao. Kata monster besar itu, dia meraung marah. Qinan lalu menengahi mereka berdua, dan Qinan mengatakan bahwa, monster besar, aku lihat kamu juga cukup kuat. Bagaimana jika kamu juga pergi bersama kami? Monster besar menjawab, baiklah, aku akan ikut bersamamu. Qinan lalu memberikan harta sebelumnya kepada Putri Miao Miao. Putri Miao Miao senang, akan tetapi ingat ya, Qinan, kamu harus tetap membayar hutang 100.000 pil itu kepadaku. Setelah mengatakan itu, Putri Miao Miao pun izin pergi dulu untuk berkultivasi untuk menyempurnakan harta ini. Setelah penyempurnaannya selesai, aku akan menemuimu lagi di sini. Qinan lalu memanfaatkan waktu ketika menunggu Putri Miao Miao menyempurnakan harta itu dengan berkultivasi. Qinan juga sangat senang bahwa perjalanan kali ini telah menghasilkan banyak keuntungan. Tidak hanya mendapatkan banyak pil dan juga harta, tetapi Qinan juga martial spirit dewa perangnya telah ditingkatkan. Beberapa waktu kemudian ketika Qinan berkultivasi, tiba-tiba seekor burung menghampiri Qinan dengan membawa sebuah surat. Ternyata surat itu dari ayahnya yaitu Qin Tian. Sang ayah mengabarkan dalam surat itu bahwa keluarga Qin baik-baik saja, walaupun ada sebuah pasukan yang menyerang mereka. Namun untungnya formasi yang dirilis oleh Putri Miao Miao berhasil menahan mereka. Qinan merasa lega mendengar kabar bahwa keluarganya baik-baik saja. Akan tetapi Qinan cukup marah kepada 4 keluarga besar karena berani menargetkan keluarganya. Tidak lama monster besar dan Putri Miao Miao mendatangi Qinan. Putri Miao Miao mengatakan bahwa aku sudah selesai menyempurnakan hartanya, ayo kita pergi. Qinan setuju dan mereka bertiga pun segera pergi meninggalkan pegunungan Longhu. Dan terlihat monster besar juga telah mengubah sosoknya menjadi sosok manusia. Diketahui bahwa dia bernama Yao Zhong. Oleh karena itu, mulai sekarang monster besar kita panggil Yao Zhong. Di perjalanan kembali, Yao Zhong berkata kepada Qinan bahwa sekte Xuanling hanya memiliki ahli Wu Zhongjing yang terkuat di sana. Sekte itu menurutku sangat lemah. Putri Miao Miao juga mengiyakan hal tersebut dan berkata, Qinan, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bisa pergi ke 2 tempat suci. Mendengar perkataan Putri Miao Miao dan Yao Zhong, Qinan pun mau tak mau mulai memikirkannya. Qinan juga telah mendengar bahwa di benua Changlan ini ada 2 tempat suci yang merupakan tempat jenius-jenius sebenarnya dari benua ini berkumpul. Alhasil Qinan pun memutuskan akan pergi ke tempat suci itu. Namun tentu saja sebelum pergi ke sana, Qinan akan kembali terlebih dahulu ke sekte Xuanling untuk menyelesaikan semua urusannya. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.